Polisi akhirnya menetapkan oknum anggota polisi sebagai tersangka pada kasus pemerkosaan pada remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Seperti kami kutip dari laman kompas.com, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho menyebut bahwa untuk dua pelaku buron sudah ditangkap di Kutai Timur dan juga Kalimantan Utara. Oknum anggota Polri sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita tahan di Mapolda Sulawesi Tengah, tinggal satu yang masih buron. Sementara itu, kesehatan remaja putri korban pemerkosaan 11 pria di Parigi Mutong kian membaik. Kondisi ini memungkinkan operasi pengangkatan rahim korban pun batal dilakukan. Menurut tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, korban akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan seperti USG. Operasi akan dilakukan jika korban terus-menerus merasakan sakit pada bagian reproduksinya. Tadi dokter diperiksa, nyeri kadang-kadang saja. Tetapi jelas perkembangannya cukup bagus. Kalau hasil pemeriksaan, karena akan diperiksa kembali seluruh item-item termasuk USG kembali. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya tidak patut dioperasi, tidak dioperasi. Tetapi kalau ternyata masih, insya Allah dilakukan operasi minggu depan. Ya, operasi minggu depan. Sementara itu, pendamping hukum korban R bilang kondisi korban berangsur stabil. Korban pun bercerita agar semua pelaku dapat diproses secara hukum. Dia juga menyampaikan keinginan harapannya pasca operasi. Ya, pokoknya hari ini sangat luar biasa menurut saya perkembangan dari sisi kesehatan korban. Dia menginginkan semua pelaku menerima ganjaran sesuai perbuatan yang mereka lakukan kepadanya. Kemudian dari orang tua korban menginginkan bahwa proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini terlihat di tahun 2021, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 4.162 kasus. Namun angka ini naik di tahun 2022 menjadi 9.588 kasus. Dukungan untuk mengusut tuntas kasus pemerkosaan terhadap remaja di Parigi Mutong terus dilakukan. LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi Korban juga turut mendampingi korban selama proses ini berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus perkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur, anak perempuan di bawah umur di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menarik perhatian kita dan harus menjadi perhatian kita. Saat ini, update atau perkembangan terkininya, polisi sudah menetapkan oknum anggota polisi yang diduga waktu itu sebagai tersangka, sekarang sudah menjadi tersangka, menjadi salah satu pelaku. Namun ada satu tersangka dari total 11 terduga pelaku masih buron, belum tertangkap. Nah, bagaimana kepolisian di sana melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang masih buron ini? Bagaimana kondisi korban atau perspektif korban dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan jelas, transparan, dan sejauh mana pendampingan dari berbagai lembaga termasuk ada LPSK, KPAI kepada korban agar kasus ini bisa tuntas. Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Anggota Kompolnas, Yusuf Warsim, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan anggota LPSK, Susila Ningtyas. Selamat pagi Mbak Susi, Mbak Dian, dan juga Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya. Mas Yusuf, Mbak Dian. Selamat pagi. Ya, untuk Anda semua sebagai narasumber dan juga pemirsa Kompas TV, kami telah menghubungi Kabid Humas Polda Sulteng, tetapi belum bisa bergabung dalam dialog pagi ini karena perkembangan terakhir menurut rencana akan dihadirkan dalam preskon hari ini yang akan berlangsung di Parigi Mutong, sehingga kemudian nanti perkembangan tersebutlah yang dianggap sebagai update terkini untuk kemudian tidak di dalam dialog pagi ini. Kami hormati jawaban tersebut. Saya mau ke Mbak Susi dulu. Mbak Susi, LPSK sudah menerjunkan tim, saya mengikutinya di beberapa pemberitaan. Apa yang ditemukan? Beberapa hal yang berkaitan, kemudian LPSK mengatakan, Pak Hasto, LPSK mengatakan ada pendampingan darurat. Apa maksudnya dan kenapa? Karena kasus ini fact findingnya sudah dilakukan LPSK, ada hal-hal lain yang ditemukan selain pemerkosaan, Mbak Susi?
Iya, yang pertama soal darurat nih ya. LPSK memang kemarin hari Jumat kami ke sana bertemu dengan beberapa teman-teman pendamping ya, terus kemudian dengan DP3A, termasuk juga dengan keluarga korban. Awalnya mau bertemu dengan korban secara langsung, cuman karena ada pembatasan yang berkunjung oleh direktur rumah sakit dan juga oleh dokter yang merawat, jadi kami akhirnya tidak bertemu, hanya menemui keluarga korban saja. Dari direktur rumah sakit dan dari keluarga korban menyampaikan bahwa kondisi memang sudah membaik. Nah, tapi memang ada progresnya bagus dan bisa jadi batal untuk operasi seperti yang disampaikan di beberapa Ya. media. Nah, namun demikian pengobatan terus berlangsung karena memang kondisinya parah. Luka yang diderita itu parah ya, infeksinya juga parah. Jadi kemudian dan di sisi lain pembiayaan untuk medisnya itu kan di cover memang oleh BPJS, tetapi ada biaya-biaya tertentu yang tidak bisa di cover oleh BPJS sehingga LPSK kemudian pimpinan LPSK memutuskan untuk memberikan bantuan medis secara darurat dalam artian ini. Sebelum kita putuskan secara semuanya ya, semua permohonan perlindungannya, nah kami putuskan dulu medisnya supaya bisa mengcover biaya-biaya yang harus dikeluarkan yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Ya, apresiasi untuk itu untuk LPSK. Mbak Susi, ada concern, saya tuh berpikir, mohon maaf dalam perbincangan ini, kemudian berpikir kejadian ini dalam satu waktu ada, dan ini membuat kita semua merinding begitu ketika membaca kasus ini pertama kali dan terus mengikutinya. Setiap kali membaca berita ini, saya ada geramnya begitu dalam kasus ini. Ada 11 pelaku orang dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur ini. Apakah ini terjadi dalam satu waktu, dalam bayangan saya begitu, atau ini kemudian dalam pencarian fakta dari LPSK sejak hari Jumat, ini tidak dilakukan dalam satu waktu, dan ada kemungkinan lebih dari 11 orang. Mbak Susi? Ya, jadi informasi awal yang kami dapatkan memang kan bahkan juga statement dari penyidik juga menyampaikan sampai Desember kemudian korban baru mengalami sakit sejak Januari. Dan kemudian melaporkan, sehingga menurut saya ini, tapi masih belum, karena kami bukan penyidik ya, mungkin nanti polisi bisa menggali lebih jauh dari penyidik. Ini dengan rentang waktu itu pasti tidak terjadi dalam sekali. Yang ini yang membuat saya beranalisis ya, secara pribadi bisa saja tindak pidananya lebih dari satu, lebih dari dua seperti itu, karena bisa modusnya berbagai macam. Nah, apalagi sekarang sudah ada undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, yang bisa menjadi acuan dalam penjeratan pidana untuk kasus ini. Seperti ya, oke, terbayang bahwa ini masih dugaan atau analisa, belum bertemu secara langsung dengan korban dan pihak-pihak lain dalam rangka penyelidikan dari LPSK. Tapi ada kemungkinan seperti itu kejadiannya. Makin memprihatinkan. Mbak Dian, KPAI juga menyoroti, terutama rasanya semua orang juga ikut menyoroti, media juga, ketika kita menyebut ini kasus pemerkosaan, tapi pihak kepolisian di sana persetubuhan. KPAI concern keras berkaitan dengan perbedaan diksi atau perbedaan kata-kata ini. Apa perbedaan yang kemudian harus kita perhatikan ketika kepolisian menyebut persetubuhan, dan kita kemudian saya rasa kita tetap dulu pada kasus bahwa ini dugaan perkosaan. Mbak Dian. Ya, pertama memang saya sepakat Mas, ini kasus yang membuat kita geram ya, karena dilakukan banyak orang dalam rentang yang cukup lama, kemudian proses hukumnya juga lumayan lama ya, karena dari Januari dilaporkan baru sekarang, dan kemudian muncul statement bahwa ini bukan perkosaan tapi persetubuhan. Sebagian besar masyarakat kita pasti terluka dengan statement tersebut. Namun kita perlu kembali membaca pada peraturan yang ada. Untuk kasus atau perkara anak, kita memang leg spesialisnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus
yang dialami korban ini masuk kata yang digunakan adalah persetubuhan. Nah, terlepas dari itu polemik persetubuhan atau perkosaan, kita sepakat ini kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada namanya perdamaian, apalagi dilakukan oleh orang dewasa dan banyak dengan posisi yang seperti itu. Aparat penegak hukum harus menindak tegas para pelaku, kemudian mengenakan pasal pemberatan. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kasus seperti ini ada minimal hukuman, yaitu 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Ditambah di dalam Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada pemberatan sepertiga dari pidana. Artinya bisa ditambahkan juga tambah 5 tahun. Jadi maksimalnya bisa hingga 20 tahun. Artinya kita hentikan saja perdebatan soal itu, tapi kita pahami atau kita sepakati bersama ini kekerasan seksual. Baik. Dan korbannya mengalami penderitaan yang luar biasa sekali. Ya, pendampingan dari KPAI, saya juga meyakini KPAI dengan perpanjangan tangannya institusi ini sudah sampai di sana. Bagaimana perlindungan terhadap korban sampai saat ini? Ini ada sekarang sudah menjadi tersangka. Pada waktu itu masih dugaan ada oknum polisi yang terlibat. Tentu di kota seperti Parigi Mutong ini sangat mempengaruhi kemungkinan adakah tekanan-tekanan terhadap korban yang ditemukan oleh KPAI, Mbak Dian? Iya, kami koordinasi, kita memang belum bertemu dengan korban karena kami sangat sadar korban ini sedang posisi yang sangat rentan sekali. Jadi memang kita mengeliminir pihak-pihak yang akses langsung terhadap korban. Kita lebih berkoordinasi dengan pendamping dari IPTD, dari dinas, termasuk dari kepolisian juga. Dan kami melihat kasus ini kan lumayan menyita perhatian. Dan korban sendiri luar biasa. Jadi kita sebatas memantau, kita masih melakukan pemantauan, memastikan hak-hak korban ini tidak ada yang terlanggar. Misalnya salah proses hukum yang panjang, ini salah satu yang hak korban itu kan proses hukum yang cepat, ditangani secara profesional, perkembangan tiap penanganan perkara ini harus terlaporkan kepada korban, itu yang hak terkait dengan penanganan kasus. Terhadap rehabilitasi pemulihannya ini, teman-teman di pemerintah daerah sudah banyak memberikan dukungan, termasuk terima kasih LPSK langsung memberikan dana darurat atau darurat kesehatan perawatan karena kondisinya membutuhkan intervensi secara cepat ya untuk mengantisipasi kesehatan yang semakin menurun. Jadi dengan perawatan yang cepat ini tadi disampaikan di berita anak sudah mulai membaik kondisi fisiknya, tapi psikisnya kita tidak tahu. Makanya kita mensupport teman-teman di sana, teman-teman psikolog. Bahkan jika dibutuhkan kami sangat merekomendasikan sekali anak mendapatkan visum et psikiatrum supaya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini semakin kuat pembuktiannya. Tidak hanya kesaksian korban, visum repertum, tapi juga psikiatrum ini sangat penting. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian untuk update-nya. Mas Yusuf, Kompolnas, saya juga mendengar kabar termasuk dari konfirmasi dari Anda bahwa akan segera juga berangkat untuk mengawal dan kita berharap Kompolnas akan seperti biasa di beberapa kasus yang lain juga mampu mengawal ini. Tetapi pendapat banyak publik berkaitan dengan hal ini, tadi Mbak Dian dan Mbak Susi juga mengungkapkan Januari dilaporkan, baru sekarang kemudian kita melihat gerakan-gerakan dari pihak kepolisian di sana dan terutama ada dugaan oknum polisi terlibat. Ini juga penetapan tersangkanya begitu lamban. Mas Yusuf, ini juga menjadi perhatian dari Kompolnas? Baik, terima kasih Mas Bayu. Pertama tentu 11 orang ini harus ditindak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga korban segera pulih lah, itu harapan kita. Kompolnas hari ini akan di Parigi Mutong melalui Polda Sulawesi Tengah. Nah, kami sendiri tentu proses ini didorong
dilakukan yang pada saat ini sudah tahap penyidikan, tersangkanya sudah ada dan satu lagi sedang diburu. Nah, ini dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Penyidik sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah dalam terminologi persetubuhan anak di bawah umur, tentu ini kita dorong. Nah, berbagai macam masukan telah banyak terkait dengan kekerasan seksual, tentu ini terus kita dorong. Yang pasti di dalam penyidikan ini semuanya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan pengumpulan bukti-bukti itu ya dilakukan secara profesional. Kita berharap kasus ini akan lancar karena bagaimanapun kan penyidik nanti akan melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum. Apabila di situ nanti ada hal-hal yang perlu diperjelas dan dilengkapi, misalnya terkait dengan masukan publik, kekerasan seksual itu tidak tampak dan sebagainya, tentu kita akan dorong apa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum memang itu adanya nanti, ya tentu itu harus dilengkapi. Tapi yang pasti yang utama, Mas Bayu, ini dilakukan secara profesional, perspektif korban yang telah disampaikan baik itu melalui Mbak Dian, KPAI, dan paling utama tentu korban mendapatkan perlindungan nanti dari LPSK seperti apa dan sebagainya, nanti ini kita akan pantau. Hari ini Kompolnas akan memantau langsung, kita akan melihat fakta-faktanya seperti apa. Tentu masukan-masukan, kritikan dari publik itu sudah cukup banyak, tentu ini kita kumpulkan, tapi sekali lagi nanti kita lihat bagaimana fakta sebenarnya dan itu dilakukan secara profesional atau tidak. Kami pastikan bahwa Kompolnas akan mengawasi ini. Kita lihat nanti apakah memang diperlukan supervisi dari Barreskrim atau tidak. Namun sementara kami yakin bahwa penyidik Polda Sulawesi Tengah mampu dan ini kita pastikan itu dilakukan secara profesional. Itu yang paling utama, Mas Bayu. Oke, ya ini yang nanti kan kita harap kalau Kompolnas sudah langsung berangkat, perkembangan dari kasus ini akan lebih transparan seperti yang sudah terjadi beberapa waktu di beberapa kasus ketika Kompolnas juga turun tangan mengawal kasus ini, begitu bahasa saya. Mbak Susi, dengan temuan-temuan sementara dari LPSK bahwa kasus ini punya rentang yang cukup panjang, 11 pelaku ini melakukannya tidak dalam satu waktu tetapi dalam rentang waktu tersebut. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, dan mumpung ada Pak Yusuf dari Kompolnas, apa yang Mbak Susi harapkan dalam kita semua bersama mengawal kasus ini sehingga kemudian jadi tuntas dan transparan, Mbak Susi? Ya, pertemuan yang lainnya adalah ada ancaman Mas Bayu ya, terhadap korban dan keluarganya yang kemarin baru kami dengar dari pendamping ya. Siapa yang mengancam, Mbak Susi itu? Keluarga pelaku katanya, keluarga salah seorang atau berapa orang. Saya belum jelas, tapi yang pasti sudah ada seperti itu. Dan itu juga ada usaha-usaha untuk membuat damai sebelumnya itu ternyata juga sudah ada. Jadi ini juga menjadi concern bagi LPSK untuk mungkin akan memberikan perlindungan secara fisik kepada korban dan keluarganya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kami sih berharap begini ya, Mas Bayu dan Pak Yusuf ya, memang itu ini ya masih temuan awal dari saat ini yang ditemukan sebenarnya kan masih awal. Nah, ini kan dengan 11 orang dan rentang waktu yang panjang, bisa jadi ada tindak pidana lain yang mungkin bisa jadi ditemukan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi concern bagi penyidik, dan nanti mungkin Kompolnas bisa mendampingi gitu ya. Dan memang tadi harapan saya bisa ada asistensi terhadap penyidik gitu ya, karena masih ada undang-undang TPKS yang dengan berbagai macam jenis tindak pidana kekerasan seksual yang mungkin bisa ada di situ gitu ya, unsur-unsurnya memenuhi di dalam beberapa jenis dari tindak pidana TPKS, tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Nah, saya juga masih belum detail ya mengetahui fakta-faktanya, Mas Bayu, tapi memang itu analisis pribadi dan saya pikir ini bisa saja kalau memang ada temuan-temuan yang itu merupakan misalnya tindak pidana eksploitasi seksual misalnya, atau yang lain, atau perdagangan orang, kita tidak tahu ya. Nah, itu bisa
menurut saya bisa digali lebih lanjut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga berharap masyarakat atau saksi-saksi yang memang mengetahui kasus ini bisa berpartisipasi sejak awal untuk membantu korban sehingga kasus ini akan terungkap dengan maksimal dan itu juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan korban. Sehingga saya juga ini ya LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan kepada saksi, para korbannya, keluarga yang dibutuhkan diberikan perlindungan. Ya, Pak, ada tanggapan kaitan dengan harapan Mbak Susi? Yang dilakukan penyidik Kapolri itu dipahami. Nah, fakta ini kan ada masukan-masukan kaitan dengan penerapan undang-undang kekerasan seksual ini. Ya. Itu tergantung fakta. Proses ini terus kita dorong. Hanya catatannya, Mas Bayu, ini dilakukan secara profesional. Nah, jangan sampai ini tidak dilakukan secara profesional. Dan inilah yang ingin kami pastikan. Nah, kami akan pantau langsung. Hari ini sudah di Parigi Mautong, sehingga kita lihat dulu fakta-faktanya. Ini terus dilakukan. Nah, barangkali kan nanti itu akan berkembang sebagaimana yang dimaksud. Sementara kan posisi korban dan saksi berada dalam perlindungan LPSK. Nah, apakah memberikan satu keterangan dalam sebuah tekanan, posisi tidak berada atau bebas dari tekanan, ini kan kita tidak belum memahami. Nah, tentu ini nanti. Sebagaimana dalam kasus-kasus lain, bersamaan Kompolnas ada misalnya KPAI, Komnas HAM, LPSK, semua yang berkembang dari masing-masing lembaga itu kami lihat, kami pantau bahwa penyidik di beberapa kasus itu mengakomodir dan itu menelusuri, mengumpulkan bukti-bukti kalau itu terkait dengan sekali lagi bukti-bukti harus dikumpulkan. Kalau buktinya tidak ada tentu tidak boleh diadakan. Hanya sementara unsurnya yang sekarang ini diumumkan oleh Kapolda Sulawesi Tengah itu barangkali sebagai permulaan yang harus ditindaklanjuti, tidak boleh kasus ini mengambangkan itu. Sehingga pandangan publik lambat dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh penyidik ini memenuhi unsur persetubuhan di bawah umur, sementara ini kita pahami dulu. Namun fakta-fakta lain di luar itu, apabila fakta-faktanya itu memenuhi unsur kekerasan seksual, itu akan kita dorong, Mas Bayu. Sekali lagi, ini dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, berbagai macam masukan direspon dengan baik oleh penyidik. Itu yang akan kami pastikan nanti. Tapi catatannya adalah kalau kasus ini tolong jangan hanya fokus pada kekerasan seksualnya saja, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Karena bisa jadi ini eksploitasi terhadap anak, perdagangan orang, rasanya juga itu sangat penting dan menjadi perang kita bersama. Ini juga akan dilihat kan, Pak Yusuf, oleh Kompolnas? Betul, hanya kan tentu kita tidak. Kami Kompolnas dalam hal mendorong pengusutan kasus ini, kami tetap menghormati independensi penyidik. Tapi ini bisa menjadi pintu masuk dari kasus yang lebih besar. Apabila ada fakta-fakta yang menunjukkan ke arah ke sana, ya akan kita dorong. Namun tidak bisa berpikir spekulatif. Penyidik kan untuk menetapkan tersangka itu harus berdasarkan minimal alat bukti. Tanpa bukti-bukti seseorang tidak bisa ditersangkakan. Termasuk kalau memang unsurnya ternyata kekerasan seksual, ya itu harus didorong, diungkap secara profesional. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini yang paling utama. Tidak ada yang ditutup-tutupi, ungkap seterang-terangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu tetap berada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak atau menjuntukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kan itu, Mas Bayu. Hanya fakta-fakta ini yang paling utama dan itu dilakukan secara profesional. Adapun yang berkembang terkait dengan perspektif korban itu kami yakin dicatat oleh penyidik untuk diakomodir. Kami meyakini bahwa fakta-faktanya nanti akan lebih transparan bersama Kompolnas di sana. Sedikit Mbak Dian sebelum kita tutup bagian yang pertama, KPAI belum bertemu dengan korban, tetapi perlindungan terhadap korban ini dengan tadi Mbak Susi katakan ada ancaman, ada upaya damai, sementara kasus ini seharusnya bisa terungkap dengan sebaik-baiknya.
dengan ada kemungkinan lain bahwa ini menjadi pintu masuk dengan kasus kriminal yang lain, walaupun tetap harus kita melihat fakta-faktanya, seberapa penting kemudian KPAI melihat pengawalan terhadap korban untuk kasus ini akan sangat penting, Mbak Dian? Sangat penting sekali. Ini salah satu kasus yang kita berikan atensi yang lebih ya, karena ini kejadiannya juga, terutama ini kami soroti adalah prosesnya yang di kepolisian yang cukup lama. Viral baru kemudian ada penetapan status tersangka dan penangkapan. Ini salah satu bentuk tantangan di dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Karena tidak hanya di Parigi ini, tapi di beberapa wilayah lain, beberapa kasus kekerasan seksual pada anak, penanganannya juga cenderung lambat. Ini tantangan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, bagaimana bisa merespon dengan cepat kasus kekerasan seksual tersebut. Saya sampaikan juga beberapa pengaduan yang masuk ke KPAI, muncul pengaduan terkait dengan lambatnya proses hukum karena keterbatasan alat bukti. Kemudian muncul juga pembebanan mencari saksi ada pada korban dan keluarganya. Hal ini sangat semakin membuat rentan korban, semakin menjadikan korban kembali reviktimisasi karena dia sudah mengalami penderitaan fisik dan psikis, masih ada beban terkait proses hukum. Untuk itu saya sangat sepakat sekali dan mendorong teman-teman Kompolnas memberikan perhatian yang lebih kepada kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang ada di daerah-daerah ya, yang jauh dari Polda atau seperti itu. Jadi atensi yang lebih harus diberikan kepada kasus kekerasan seksual kepada anak. Oke. Kasus kekerasan seksual pada anak menjadi perhatian kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang selama ini harus bisa kita bantu untuk kasus-kasus seperti ini bisa segera terungkap, bisa segera kemudian dituntaskan, akan segera kita bahas di bagian kedua perbincangan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami. Memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku bidu.